Sebagai orang petani, saya sedih karena ekonomi. Saya terus terang ketua kelompok tani Sanjuang menyesal atas keterlibatan Dinas Pertanian Perkebunan. Saya selalu usul-usul untuk pompa air. Kami di Kampung Tengah sini, Pak Lukman, lokasinya berjauhan dengan kota di luar sana. Sudah 2-3 kali kami usul untuk pompa air itu supaya kami dari lingkungan tengah punya lokasi itu bisa dapat air, bisa mensejahterakan sayur, jagung segala macam. Jadi saat ini juga tidak respon dari Dinas Pertanian dan Perkebunan. Jadi seandainya, bukan seandainya, pasti Pak Lukman jadi saya usulkan supaya Dinas Pertanian itu dibina dan ditata turun ke lapangan. Terus kenapa? Saya ketua kelompok tani minta mereka turun untuk lokasi supaya lihat di mana bendungan jadi pompa air di mana. So kami ini terus terang jauh sekali dari kampung sini, Pak. Di belakang jalan 3 ke atas lokasi kami kebun. Itu pertama. Terus kedua, sedihnya kami ini ekonomi. Di Konga sana itu kok Pak jadi minta supaya Konga itu jadi persawahan untuk Kabupaten Flores Timur. Kami terus terang kalau itu jadi tidak ekspor beras dari luar. Impor. Konga sana kurang lebih itu 30 hektar itu kalau jadi sawah, Kabupaten Flores Timur tidak mungkin ekspor beras dari luar. Terus terang, jadi sana itu saya lihat hampar itu terlantar kiri kanan. Dinas Pertanian Perkebunan harus diperhatikan. Jadi kalau Pak jadi betul-betul itu tolong sampaikan Dinas Pertanian kerjasama dengan investor dari mana supaya buka sawah itu supaya kami di Kabupaten Flores Timur bisa kesejahteraan dengan beras pangan. Itu sampai di jembatan di satu kampung baru nama apa itu? Kenada itu. Itu kalau semua sawah itu berarti jempol untuk Kabupaten Flores Timur. Kenapa usulan selalu gagal ditolak? Karena realita. Ketika bawa proposal, biasanya pejabat tanya, kemarin pilih siapa? Iya, ini realita. Ini pemahaman pejabat soal politik yang rendah. Semua yang kita lakukan ini adalah proses politik. Ketika terpilih oleh masyarakat dan dilantik, Anda adalah Bupati Flores Timur dan juga engkau adalah anggota DPR Flores Timur. Jangan pernah tanya, kemarin pilih siapa? Rendah sekali pemahaman politiknya. Baik, terima kasih orang tua. Jadi memang saya kan bolak-balik Bapak. Kalau kadang-kadang saya ini turun di Laratuka, banyak kali saya turun di Momere, baru mereka jemput saya termasuk di Momere. Saya sudah sering kali meminta mereka, juga sudah titik tempat dan kita pertemuan di sana. Jadi memang saya setuju Bapak. Konga ini demikian indahnya bikin bagus. Kalau misalnya bisa sampai bukannya 1 kali tapi 2 kali dalam 1 tahun diolah. Belum lagi diantara itu intervalnya kita buatkan hortikultura. Tapi kenapa saya pernah waktu itu dengan Gandin yang lama yang Katolik itu, dan saya kawan baik, dia bilang, Pak Lukman, ada nggak mau beli? Kami ada jagung di sini sekian puluh ton. Sebenarnya di mana aja saya kontak teman yang membeli jagung dan sebagainya. Baik, di mana coba? Itu di Konga dan segala macam. Baik, akhirnya saya pergi tuh, dan sebagainya. Sampai sana saya masuk sudah jam 8 di situ, pegawainya bersama. Orangnya ada 3 lagi baru sana. Saya bilang ini disiplin tidak betul. Masuk saya di sana meja untuk tempat duduk dan segala macam. Juga reot. Tidak ada alat-alat pertanian. Bagaimana ada demplot kebun percontohan atau sawah percontohan. Jadi saya setuju Bapak, kita benahi. Karena memang saya punya tekad itu, kesejahteraan. Jadi sektor pertanian akan menjadi perhatian bagi saya. Kita Flores Timur ini sekitar 75% itu dari pertanian Bapak. Tapi kenapa kita tidak utamakan ini? Kita sudah tahu bahwa masyarakat kita hidup dari pertanian itu paling besar. Maka sedang ke depan kita akan melihat kaitan dengan pembibitan, kaitan dengan pemupukan. Tadi yang saya nanti melalui BUMD kaitan dengan pemasaran dan lain sebagainya. Kenapa tidak kita buat tadi yang saya bilang? Dan irigasi tidak apalagi tak misalnya airnya mencukupi, kita selang-seling dengan hortikultura. Jadi misalnya bawang ke, cabai ke, tomat ke dan sebagainya. Seperti saya sudah bilang bahwa pasar kita ini
bukan dari kita sendiri. Tomat cabai dari luar, dari Ende, Maumere, bahkan dari Makassar yang lewat Maumere. Kenapa kita tidak bisa hasilkan sendiri? Nah ini yang sehingga saya bilang ke depan, sehingga saya membuat gempur Bapak. Saya tadi kaget, saya pikir bahwa saya sendiri yang ngomong dari kampung ke kampung bahwa kita punya kantor terjelek di seluruh Indonesia, tapi ternyata orang dari Irian juga ikut omong. Lalu di Flores Timur kita tidak bisa membedakan mana kantor, mana gudang karena tipenya sama. Persoalannya ada di mana? Karena kita membangun melihat dari pagu anggaran yang ditetapkan, jika perencanaan dibuat berdasarkan pagu anggaran. Kedepannya konsultan harus menjual produknya ke pemerintah. Ini desainnya, anggarannya ini baru ditetapkan. Kita punya tidak, tetapkan dulu anggarannya, dibuat gambar sesuai dengan pagu anggaran. Kalau dia buat desain lain bertentangan dengan anggaran, itu yang salah. Maka kita tidak bisa membedakan mana kantor bupati dan mana gudang dari saya dulu jauh lebih baik daripada